Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi. Keep watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Pertiwi, ketemu lagi di tutorial Bumi Pertiwi. Nah, di tutorial kali ini Bumi Pertiwi masih akan membahas seputar aksi nyata. Kali ini kita akan membuat aksi nyata topik 4, yaitu asesmen SD paket A. Jadi langsung saja sahabat masuk ke platform Merdeka Belajar sahabat, kemudian klik pelatihan mandiri, kemudian klik topik. Nah, di sini akan tampil ya di beberapa topik, dan ini bisa sahabat lihat bahwa punya Bumi Pertiwi ada yang butuh perbaiki aksi nyata, ada yang sertifikat tersedia ya. Ada yang menunggu validasi. Ini yang menunggu validasi kemarin sudah Bumi Pertiwi perbaiki ya. Linknya ada di video Bumi Pertiwi, silahkan bisa dilihat ya, semoga bermanfaat. Nah, kemudian sudah ada yang hijau 2 ini, coba punya sahabat sekarang dicek apakah juga sama dengan punya Bumi Pertiwi, sudah hijau atau belum ya. Kalau masih butuh perbaikan aksi nyata nanti diperbaiki ya. Nah, kali ini langsung saja kita akan ke asesmen SD paket A. Sahabat klik praktikan aksi nyata, kemudian sahabat klik. Nah, kemudian sahabat pilih yang, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 pilihan. Sahabat pilih yang kedua, yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran. Jadi punya Bumi Pertiwi materinya tentang melakukan asesmen awal pembelajaran. Silahkan sahabat klik pilih. Setelah itu klik selanjutnya. Ini dia. Kemudian jangan lupa dicek dulu apa saja dokumen yang harus disertakan ya, karena ini saya berpengalaman dari topik-topik sebelumnya yang tidak tervalidasi itu karena unggahan dokumen yang tidak lengkap ya, atau belum lengkap, sehingga dari pengalaman kemarin, kali ini kita harus lebih ini lagi ya, lebih detail lagi dalam mengirimkan dokumen sehingga segera tervalidasi. Nah, coba sahabat kita perhatikan bahwa dokumen yang diunggah itu adalah yang pertama rencana asesmen diagnostik dan hasilnya, kemudian rencana tindak lanjut asesmennya, kemudian dokumentasi umpan baliknya ya. Ada 3 dokumen ini yang harus disertakan ya. Jadi langsung saja saya sudah membuatnya di Canva. Ini dia sahabat, nanti bisa buat di Canva juga, atau nanti kalau mau di PowerPoint juga silahkan. Materi ini bisa sahabat download di kolom deskripsi, silahkan digunakan, silahkan bisa dimanfaatkan. Sahabat bisa mendownloadnya, kemudian harus menyertakan password ya, nanti passwordnya ada di sepanjang video ini. Jadi silahkan simak video ini sampai habis. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya sahabat. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ini dia materi yang sudah saya buat, yaitu aksi nyata topik 4. Saya memilih yang melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, di halaman 1 ini adalah cover, silahkan nanti sahabat ganti sendiri ya namanya ya. Kemudian di sini saya jelaskan apa itu asesmen, bahwa asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar ya. Sedangkan pendekatan asesmen itu ada 3, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, kali ini saya ambil yang pendekatan asesmen yang diagnostik ya. Apa itu diagnostik? Itu adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal atau kebutuhan belajar murid. Ya, jadi sebelum di awal sebelum pembelajaran ini bisa digunakan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu kenapa sih harus digunakan? Karena
kondisi murid yang beragam dalam satu kelas itu kan tentunya macam-macam ya sahabat ya, ada yang sudah mahir, ada yang belum mahir, ada yang kurang mahir. Nah ini perlu kita diagnostik dulu ya. Kemudian tahapan penyusunan asesmen diagnostik itu bisa yang pertama menganalisa lewat rapot tahun sebelumnya ya, atau mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen, menggali informasi tentang murid, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil, dan menggunakan data hasil asesmen untuk merancang pembelajarannya sesuai dengan karakter. Itu adalah tahapan penyusunan asesmen diagnostik. Nah, kemudian asesmen diagnostik itu digunakan guru untuk apa? Bisa digunakan untuk pengaturan kelompok, kemudian bisa untuk perbanyak bahan ajar visual dan teks, bimbingan bagi yang belum mencapai kompetensi, kemudian juga pembagian peran dalam kelompok juga ya. Kemudian di sini pentingnya asesmen diagnostik yang pertama adalah sahabat bisa baca sendiri lah ya yang ini ya, nanti juga bisa di-download. Nah ini yang penting sahabat, tadi kan ada 3 dokumen ya. Yang pertama merancang. Nah merancang ini salah satu bentuk rancangan sederhana yang saya buat. Kalau sahabat pengen mengembangkan lagi silahkan. Ini contoh asesmen diagnostik yang saya terapkan di kelas 4 fase B ya, itu materi tentang sandangan aksara Jawa. Saya ambil materi aksara Jawa karena kebetulan di minggu depan itu adalah tentang materi aksara Jawa, maka saya angkat yang ini dulu ya. Jangan lupa tuliskan tujuan pembelajarannya, kemudian sahabat rancang di sini ya, bentuknya seperti apa. Sebenarnya asesmen diagnostik itu bisa sih dengan tadi cara melihat rapot tahun lalu, atau kemudian dengan soal pretest ya, kalau dulu kita nyebutnya pretest. Itu silahkan bisa sahabat gunakan. Contohnya nih, misalkan di kelas 4 sahabat mau mengajarkan bilangan pangkat 2 ya. Bilangan pangkat 2 tentunya dasarnya anak harus bisa perkalian dulu. Nah sahabat mungkin bisa menggunakan pretest bentuknya perkalian. Nanti soal pretestnya bisa sahabat lampirkan, itu juga boleh ya. Nah ini sudah, kemudian ini bentuk rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya itu cek ya, apakah ini kebetulan tentang hafalan aksara Jawanya. Nah mungkin sahabat nanti bisa cek dengan siswa yang tadi perkalian ya, mana yang sudah bisa, mana yang masih belum bisa, dan mana yang masih separuh-separuh begitu ya sahabat. Nah setelah itu rencana tindak lanjutnya seperti apa? Karena punya saya itu tentang aksara Jawa, maka di sini bentuk tindak lanjutnya adalah saya memberikan materi ulang di kelas 3 bagi anak-anak yang belum bisa ya. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika masuk di materi sandangan itu diharapkan semua anak sudah bisa ya. Sama halnya dengan sahabat, nanti bentuk tindak lanjutnya sahabat bagaimana bagi anak-anak yang belum bisa perkalian ya, silahkan dirancang tindak lanjutnya. Nah kemudian ada kesimpulannya di sini bahwa asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal murid. Hasil dari asesmen diagnostik dijadikan sebagai rujukan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid ya. Setelah itu nanti akan dirancang bentuk pembelajarannya seperti apa ya. Oke, kemudian ini bentuk foto dokumentasi saya, jangan lupa didokumentasikan ya. Nah ini kemarin saya waktu melakukan tebak kartu terhadap anak-anak, ini saya amati mana yang sudah bisa menjawab dan enggak. Nah ini kan baru klasikal, dan bentuk persatunya saya bisa mengamati dari tugas kelompok seperti ini, berpasangan ya, 2 orang bergantian. Saya bisa ngecek berapa yang bisa, berapa yang belum begitu, makanya didapatkan hasil yang tadi checklistnya ini, rubriknya. Jangan lupa sahabat bikin rubriknya juga ya. Itu kemudian, nah ini contoh kartu aksara Jawa, ini bentuknya yang saya teskan. Nah sahabat di sini bisa melampirkan, kalau tadi tentang perkalian ya, soal pretestnya bisa dilampirkan di sini ya.
Nah, kemudian dokumen yang terpenting juga, tadi sudah foto sudah ya, rancangan sudah. Nah, ini yang terakhir tentang umpan balik. Umpan balik ini minimal ketiga guru. Silahkan sahabat minta tolong kepada teman gurunya untuk memberikan umpan balik terhadap asesmen diagnostik yang sahabat lakukan ya. Ini saya acak ya dari yang kelas 3 dan kelas 4. Kebetulan kan saya di fase B. Fase B itu kelas 3 sama kelas 4, sehingga yang saya ajak diskusi adalah guru di kelas 4 dan kelas 3. Silahkan nanti ditulis di sini umpan baliknya ya. Umpan baliknya mencakup apa? Sudah dijelaskan sih di sini. Umpan baliknya menyatakan yang pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan jelaskan. Pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah rencana tindak lanjut sudah mencakup strategi pembelajaran di kelas serta bentuk intervensi kepada murid, jelaskan. Nah, ini dia seperti ini. Ya, silakan nanti minta tolong oleh teman-teman sahabat. Nah, kira-kira seperti ini materinya, silahkan nanti bisa dipakai ya. Kemudian saya download, jangan lupa dalam bentuk PDF, saya unduh. Nah, kemudian kalau sudah, sahabat kembali lagi ke sini ya. Kalau sudah, kita lengkapi lembar aksi nyata, unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Oke, kita mulai lengkapi. Kita klik aksi nyata sudah selesai dilakukan, kemudian ya lanjutkan. Ini sudah, ini tadi file PDF-nya saya masukkan. Nah, kemudian kita judulnya tadi punya saya melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen apa yang Anda buat? Asesmen diagnostik ya. Nah, sahabat, setelah sahabat klik judul aksi nyata, jangan lupa ya, pertanyaan-pertanyaan di sini sudah sahabat isi juga ya. Ada beberapa pertanyaan ini silahkan sahabat isi. Kalau sudah semuanya, silahkan klik centang, kemudian sahabat klik kumpulkan. Nah, sudah selesai ya. Jadi silahkan materi yang tadi saya buat bisa sahabat download di kolom deskripsi. Jangan lupa sertakan passwordnya. Passwordnya tadi ada di dalam video, silahkan bisa digunakan ya. Semoga bermanfaat informasi ini untuk sahabat. Jangan lupa dukung terus channel Bumi Pertiwi dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.